Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan soal latihan US paket 1. Nah, sekarang untuk part 2 ini kita bahas dari nomor 11 sampai 20. Langsung saja kita mulai untuk nomor 11. Nah, ini nanti masuknya adalah ke barisan ya. Ingat untuk di kelas 8 itu ada dua macam barisan ya, barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, kalau seperti ini tidak perlu pakai rumus karena kan cuma meneruskan ya. Ini pola barisan. Kita lihat polanya, dilihat. Dari 17 ke 14 dia berkurang 3. 14 ke 11 dia berkurang 3. Nah, suku berikutnya atau angka berikutnya berarti karena tadi polanya dikurangi 3 berkurang 3, di sini juga nanti harus berkurang 3. Itu ya, 11 dikurangi 3 hasilnya adalah 8. Nah, nanti kalau ditanyakan lagi suku berikutnya berapa lagi, tinggal nanti 8 dikurangi 3, dikurangi 3 lagi, dikurangi 3 lagi gitu ya. Namanya pola bilangan. Ini masuknya ke barisan aritmatika karena selisihnya sama ya. Oke, sekarang untuk yang nomor 12 ini tentang relasi fungsi ya. Kita lihat hubungannya. Ini namanya domain, ini kodomain. Terus nanti hasilnya itu namanya range ya, atau daerah hasil gitu. Nah, sekarang kita mau cari hubungannya antara relasi dari himpunan A ke B. Ini salah ini ya. Ini A ke B, atau bisa saja yang umpama kita diganti berarti K ke L gitu ya. Ini dari negatif 3 ke negatif 6, kemudian negatif 1 ke negatif 2. Kita cari di optionnya. Kalau lebih dari bukan ya, karena 2 nggak lebih dari 4. Coba kalau kurang dari enggak juga, karena ini tadi negatif 1 sama negatif 2 itu lebih besar dari lebih besar negatif 1 gitu ya. Ini salah. 2 kalinya dari 2, apakah 2 kalinya dari 4? Kebalik, salah ya. Itu kalau nanti yang ditanyakan relasi dari himpunan L ke K gitu ya. Ini ke sini, itu ke sini, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B, setengah dari. Ini ya, umpama 1 itu adalah setengah dari 2, 2 itu adalah setengah dari 4, dan seterusnya. Jadi kalau seperti ini cukup dicari hubungannya ya, hubungannya. B setengah dari. Kemudian lanjut ke nomor 13. Ini masih tentang relasi fungsi ya. Nah, kalau ini diketahui fx sama dengan 2x min 4. Jika nilai x itu sama dengan 5, maka nilai fx-nya berapa? Nah, ini tinggal disubstitusikan ya. X-nya ini disubstitusikan ke sini. Nah, ini kan diketahui fx itu sama dengan 2x min 4 gitu ya. Ini yang ditanyakan x-nya itu diganti 5. Berarti di sini juga tinggal diganti 5. Kalau nanti diganti 10 ya tinggal diganti 10 gitu ya x-nya. Berarti 2 kali 5 itu adalah 10 dikurangi 4. Berarti jawabannya adalah 6. Nah, gampang banget ya. Jadi tinggal disubstitusikan atau digantikan. Sekarang kita ke nomor 14. Nah, cara mencari gradien. Nah, kalau ada persamaan garis seperti ini, cukup kita jadikan Y sama dengan, atau mungkin ada cara yang lain bisa. Tapi nek saya pakainya ini ya, biasanya nek bentuknya sudah seperti ini. Ini kan 2Y sama dengan 8X min 5. Nah, kita mau buat jadi Y sama dengan Y saja lah. Di sini masih ada 2Y. 2-nya kita pindah ke ruas kanan ya. Ini kan kali, berarti ke sana jadinya bagi ya. Berarti 8X min 5 dia dibagi 2. Gitu kan, bisa kita tulis seperti ini. 8 dibagi 2 kan berartinya 4X min 5 per 2 gitu. Karena ini nggak bisa dibagi ya, jadinya 8X bagi 2 itu ketemunya 4X dikurangi 5 per 2. Oke ya. Nah, kalau sudah bentuknya Y sama dengan seperti ini kalau saya pakai rumus ya, AX plus B. Nah, kalau bentuknya seperti ini, gradiennya ini adalah yang nempel di X.
gitu. Gradien itu M ya, bisa kita tulis M. Nah, itu adalah yang nempel di X. Nah, di sini tadi yang nempel di X berapa? 4. Nah, gradiennya adalah 4. Tapi dengan syarat ini bentuknya sudah harus Y saja ya, Y sudah dalam bentuk Y. Tadi kan di awal masih 2Y gitu ya, makanya kita ubah jadi bentuk Y sama dengan. Kalau sudah dalam bentuk Y sama dengan, berarti ingat gradiennya itu adalah yang nempel di X, di variabel X gitu. Kalau ada cara yang lain bisa dipakai, tapi saya biasanya pakainya yang ini gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 15. Nah, untuk nomor 15 ini masuknya adalah SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang lazim kita gunakan itu adalah X dan Y. Nah, di sini ada jaket dan topi. Nah, kita misalkan jaket itu X, topi itu Y gitu ya. Ini 4 jaket dan 5 topi itu harganya 600.000. Berarti 4X plus 5Y itu sama dengan 600.000. Yang satunya sedangkan 3 jaket dan 2 topi. 3 jaket dan 2 topi itu harganya adalah 380.000. Nah, yang mana ini ya persamaannya yang paling tepat? Oke, kalau sesuai yang saya buat ini berarti yang paling tepat adalah yang A. Gitu ya. Jadi yang namanya sistem persamaan linear dua variabel itu pasti kita punya 2 variabel ya. Yang sering kalian bisa menggunakan A sama B, gitu bisa. Tapi yang sering digunakan itu adalah X dan Y, gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 16. Nah, ini kayak yang mencari di luas gabungan tadi ya. Ini yang namanya adalah teorema Pythagoras. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku gitu ya. Kalau segitiga yang bukan siku-siku, rumus ini tidak berlaku. Nah, ini yang ditanyakan di sini adalah sisi miringnya. Nah, rumusnya di sini adalah kalau teorema Pythagoras itu ya, A kuadrat plus B kuadrat dengan C itu adalah sisi miring atau sisi terpanjangnya kan, atau disebut juga hipotenusa gitu ya. Nah, yang dicari ini adalah yang ini ya, C-nya di sini ya. Berarti C kuadrat. Ini A sama B itu adalah sisi tegak yang lain, boleh dibolak-balik ya. Yang 6 yang mana, yang 8 yang mana boleh. Jadinya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini 64 ditambah 36. Jadinya adalah 100. Nah, karena di sini masih C kuadrat, kita buat C. Di sini biar nggak kuadrat lagi berarti di akar ya. Akar 100 itu adalah 10. Nah, jadi panjang AC adalah 10 cm. Oke ya, itu nomor 16. Kemudian sekarang kita ke nomor 17. Nah, lingkaran ya, lingkaran ini sudah diketahui diameternya adalah 14. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Berarti 7 ya. Nah, ingat luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Ini karena kelipatan 7, berarti kita pakainya 22/7 kali 7 kali 7. Dicoret. Oke. 22 kali 7. 2 kali 7 itu 14. Nah, dilihat di situ yang belakangnya 4 itu cuma 1 ya, 154. Nah, berarti itu jawabannya. Nggak perlu dihitung, sudah kelihatan ya. Berarti adalah 154. Itu berlaku untuk yang lain juga ya. Kalau memang belakangnya itu sudah kelihatan dan tidak ada temannya di optionnya, berarti nggak usah dihitung lagi gitu ya. Itu jawabannya. Oke, sekarang untuk yang nomor 18. Nah, ini lebih gampang lagi. Berikut ini merupakan jaring-jaring kubus kecuali. Nanti bisa dicari-cari sendiri ya. Nah, ini jawaban yang salah itu adalah yang D. Ini bukan. Kalau dibuat seperti itu nanti nggak jadi bentuk kubus. Dicoba aja. Oke, itu gampang, cuma teori. Sekarang ke nomor 19.
Nah, kita masuk ke volume ya. Volume bangun ruang sisi tegak gitu. Ini sudah diketahui di sini. Ukurannya panjangnya sudah 50, lebarnya sudah 40, tingginya 40. Kemudian akuarium tersebut diisi dengan air sampai ketinggian 30. Volume air dalam akuarium. Nah, kalau seperti ini berarti yang kita pakai nanti tingginya yang 30 ini ya. Bukan yang 40 tadi, karena ini cuma diisi sampai ketinggian 30. Oke, sekarang kita cari volumenya. Kan P L T. Oke, berarti 50 dia dikali 40. Tingginya tadi pakainya yang 30 ya, karena cuma diisi sampai ketinggian 30. 5 kali 4 20, 20 kali 3 berarti dia adalah gini ya, nolnya 3. Jadi 20 kali 3 berarti nolnya kan 4 cm kubik gitu. Oh, padahal di optionnya harusnya dalam liter. Ingat, kalau liter itu setara dengan desimeter kubik. Centimeter ke desimeter naik 3 ya, naik 1. Karena ini kubik berarti nanti dibagi 1000 ya. Jadinya adalah 60 liter atau 60 desimeter kubik gitu. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang terakhir ya, kita ke nomor 20. Nilai ulangan matematika, ini statistika ya, nilai statistika. Nilai ulangan matematika Govin pada semester 1 adalah ini 7, 6, 8, 7, 5. Nah, ini kurang belajar ini ya Mas ya. Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata ya, nilai rata-rata. Oke, kita cari rata-ratanya. Kita hitung dulu ya, ini pengambilan nilainya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti hasil penjumlahannya itu nanti dibagi 10 ya. Kita hitung dulu. Berarti kan 7 tambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7. Oke, biar gampang, ini kan 15 ya. Di sini juga 15. Di sini juga sama 15. Berarti 15 kali 3. Ya kan ya, 15 kali 3 berarti dia 45 ditambah di sini 13 di sini 5 tambah 6 11 ya. 13 tambah 11 berarti adalah 24. Di jumlah adalah 69. Tadi dibagi datanya semuanya adalah 10 ya. Berarti ketemunya adalah 6,9. Gitu. Jadi semua nilainya dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya pengambilan nilai atau banyaknya data berapa, 10 ya. Berarti jawabannya adalah 6,9. Oke, itu tadi ya pembahasan nomor 11 sampai 20. Kita nanti lanjut ke part 3. Kita akan membahas nomor 21 sampai nomor 30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.